Mengambil air adalah tugas anak-anak di Santa Rosa Balandra, sebuah desa di timur Guatemala. Dainer, Kaylee, Leci, dan Daily Jimenez untungnya tidak harus berjalan jauh. Sungai mengalir melewati rumah mereka. Keenam anak harus turut membantu. Kecuali Yosafat yang masih kecil. Banyak yang harus dilakukan. Selama ada yang tumbuh di lahan kebun, selalu ada yang bisa dimakan. Dulu tidak selalu seperti ini. Dulu kami hanya menanam jagung, tapi tanah di sini tidak ideal untuk jagung. Sekarang kami menanam berbagai sayuran yang berbeda. Untungnya berhasil. Ini juga berkat Heidi Garcia dari Defensores de la Naturaleza. Organisasi ini sejak beberapa tahun membantu keluarga yang menanam sayuran baru di kebunnya. Kondisi pangan yang buruk di Guatemala menyebabkan tingkat kematian anak masih sangat tinggi, khususnya di desa-desa dengan suku asli. Kami mencoba dua hal, membawa kembali sayur dan tanaman yang dulu ditanam secara tradisional, serta mengenalkan jenis tanaman baru yang kaya gizi tapi tidak dimakan oleh warga. Tujuannya agar keluarga memiliki berbagai bahan pangan yang berbeda dari kebunnya. Seharusnya bercocok tanam adalah hal yang sewajarnya di dekat hutan tropis dengan tanah yang subur. Kenapa hanya mencoba jagung? Bukan berarti dulu tidak pernah dicoba, tapi sepertinya terlupakan begitu saja. Warga punya hubungan erat dengan tanah dan jagung. Kami harus bekerja keras agar mereka mau mencoba menanam yang lain. Upaya yang membuahkan hasil. Panen nanas hampir selesai di kebun keluarga Jimenez. Tapi masih ada malangga dan caya yang bisa dimakan daunnya. Makanan kesukaan kami caya dan pisang isi. Kami suka sekali. Supaya tanaman yang tidak dikenal menjadi santapan favorit, harus diuji coba terlebih dahulu. Di dapur Petrochinia Jimenez digelar kursus memasak bagi para perempuan desa. Tidak susah dan lezat rasanya. Guatemala adalah negeri pohon yang terancam gundul. Saat ini negara di Amerika Tengah itu hanya memiliki sejumput hutan yang luasnya kurang dari sepertiga wilayah negeri. Namun kearifan lokal dan tradisi setempat bisa menyelamatkan hutan yang hampir punah. Ini masakan baru yang unik. Biji kakao dimasak dengan bumbu dan gula, lalu dikeringkan di atas daun pisang. Semua menyukainya. Kakao sejak berabad-abad menjadi bagian dari tradisi penduduk asli. Kini kakao turut membantu melindungi hutan tropis. Guatemala artinya daratan dengan banyak pohon, tapi lebih dari setengah pohon telah ditebang. Di mana-mana ada ladang jagung. Di tepi Danau Izabal ada hamparan perkebunan kelapa sawit. Namun setidaknya di Santa Rosa Balandra hutan kembali dihijaukan. Di kebun keluarga Jimenez tumbuh pohon kakao. Buahnya tidak hanya lezat tapi juga mudah dijual. Sistem warna tani ini tidak hanya menguntungkan secara ekologis, tetapi juga dari segi ekonomi. Keluarga tidak harus masuk ke hutan untuk membuka ladang. Ini membantu kami dalam upaya melindungi hutan. Lebah juga turut melindungi hutan. Dainer Jimenez baru berusia 13 tahun. Ia peternak lebah termuda di kawasan ini.
Di waktu luang, ia mengambil alih pekerjaan sang ayah. A mí me gustan los animalitos y Saya suka hewan kecil ini dan bekerja dengannya. Kelak saya ingin belajar lebih banyak lagi. para el futuro pues yo quiero estudiar así y de ellas pues Berkat puedo lebah, sacar saya el menghasilkan uang. dinero, Saya vender menjual la madu miel, dan bisa membiayai sekolah después saya. de la miel me pagan a mí y yo pagar mi estudio. Tapi, madu hanya ada jika lebah menemukan cukup sari bunga di hutan tropis. Warga Santa Rosa Balandra tidak hanya melakukan reboisasi. 95 hektar hutan tropis juga dibiarkan tidak tersentuh dan melindunginya dari kebakaran dan eksploitasi. Tanaman dan hewan yang hidup di sini turut terlindungi. Hutan juga tempat penampungan air hujan terpenting di kawasan tersebut. Hutan memanjang hingga lahan basah di tepi Danau Izabal. Alam dan manusia saling membantu. Tetapi apakah kondisi ini bisa terus berlanjut? Setidaknya bagi keluarga Jimenez, hasil jerih payah sudah bisa dirasakan. Ini seperti pada anak kecil yang belajar jalan. Awalnya selalu terjatuh, tapi suatu saat berhasil. Semua yang kami pelajari, upaya kami, tidaklah sia-sia. Kami mencapai sesuatu. Kelak, kami bisa meneruskannya tanpa bantuan orang lain. Keluarga lain juga bisa melakukannya. Mereka diberi benih, bibit, dan pengetahuan cara menanamnya. Sebenarnya mereka tahu betapa berharganya hutan. Di momen istimewa, ketujuh keluarga selalu berkumpul di tengah-tengah hutan tropis. Mereka berdoa bersama, memohon agar tanaman baru di kebun-kebun bisa tumbuh dengan baik.